pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan beberapa waktu yang lalu telah memberikan dukungan dan perencanaan fiskal untuk daerah di tahun 2021. Harapannya dukungan fiskal tersebut dapat membantu ekonomi daerah keluar dari zona negatif. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atau DJPK Kementerian Keuangan Astera Primanto Bakti mengatakan, akibat pandemi COVID-19 beberapa daerah yang sangat bergantung pada mobilitas tinggi masyarakat sangat berdampak pertumbuhan ekonominya. Untuk itu percepatan pemulihan ekonomi di daerah tersebut membutuhkan strategi extraordinary. Bukan hanya kebijakan biasa tapi butuh kebijakan yang luar biasa agar daerah-daerah yang sangat berdampak bisa cepat pulih. Astera menjelaskan pemerintah telah menyiapkan dukungan dan kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi di daerah. Di antaranya adalah memberikan relaksasi dari segi penyaluran transfer dana ke daerah atau TKDD. Lalu pemerintah telah memberikan fleksibilitas dari sisi penggunaan TKDD. Artinya daerah boleh melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk digunakan dalam rangka penanganan COVID-19. Terutama untuk kesehatan, perlindungan sosial dan mendongkrak ekonomi daerah. Pemerintah juga telah menyiapkan dana hibah sebesar 3,3 triliun rupiah untuk sektor pariwisata seperti hotel dan restoran dengan kriteria tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk menyiapkan daerah tersebut kembali beroperasi normal pasca pandemi. Pemerintah juga menjadi kesiapan dana atau anggaran untuk mendukung infrastruktur bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Dukungan fiskal tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi daerah dan sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ini kita akan membahas tema mengenai ekosistem keuangan daerah, bangun kemandirian ekonomi daerah. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Agus Sabarudin, Direktur Utama Bank Kalsel. Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi. Ya, apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah baik, Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Pak Agus, sehat selalu ya Pak? Ya, Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, oke. Semoga kita sehat selalu Pak Agus. Baik. Di paket liputan tadi sudah disampaikan dalam peluncuran program roadmap tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar TPAKD ini menghadirkan inovasi sesuai dengan karakter kelompok-kelompok sasaran. Kalau dari Bank Kalsel bagaimana sebetulnya menerjemahkan instruksi ini, Pak Agus? Ya, jadi menindaklanjuti instruksi dari Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, pada tanggal 10 Desember yang lalu, ya, kami Bank Kalsel memiliki satu inisiatif untuk meluncurkan satu program yang kami namakan ekosistem keuangan daerah. Ekosistem keuangan daerah ini adalah sebuah upaya kita untuk bisa merajut semua potensi yang ada di daerah yang melakukan transaksi keuangan yang ada di daerah. Jadi pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, kemudian juga lembaga-lembaga usaha daerah, dan kemudian vendor-vendor yang terlibat yang ada di daerah itu bisa saling bersinergi satu sama lain untuk bisa mengoptimalkan potensi daerah yang ada. Sehingga ekosistem keuangan daerah ini bisa membangkitkan ekonomi daerah. Baik. Saya kira itu, Mas Ari. Baik, Pak Agus, seperti Anda kemudian tadi sampaikan, jika ekosistem keuangan daerah ataupun EKD lah ya, ini dapat menjadi sebuah program yang dapat mendukung penguatan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan. Mekanismenya seperti apa? Anda tadi sudah menyebutkan stakeholders yang akan terajut lah dari sistem ini, siapa saja begitu. Tapi secara mekanismenya akan seperti apa, Pak Agus? Ya, jadi secara teknis mungkin ya, secara teknis bahwa ekosistem keuangan daerah ini sudah kami bicarakan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan juga sudah kami bicarakan di DPRD ya Kalimantan Selatan. Pada prinsipnya pemerintah daerah maupun badan legislatif di daerah tersebut juga sudah memahami konsep tersebut dan kemudian juga idealnya ada satu payung hukum agar ekosistem keuangan daerah ini bisa dilaksanakan. Dan sangat bagus sekali dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah menindaklanjutinya dan mendiskusikannya dengan Kementerian Dalam Negeri. Dan beberapa waktu lalu juga Pak Profesor Tito ya sebagai Menteri Dalam Negeri juga sudah mengingatkan bahwa bank daerah itu sudah saatnya untuk bisa
berdiri di atas kakinya sendiri, ya. Jadi diharapkan Pak Menteri Dalam Negeri tersebut, bank daerah ini sudah bisa mengelola keuangannya dengan demikian rupa sehingga akhirnya bisa optimal pengelolaannya. Nah, jadi ekosistem keuangan daerah ini selain kita minta satu payung hukumnya dan juga hal ini sudah diproses oleh pemerintah provinsi dan kemudian juga sudah didiskusikan di Kementerian Dalam Negeri, ya, maka nanti dengan payung hukum ini kami bisa mencoba merajut semua potensi yang ada di daerah tersebut. Baik, kalau saya kemudian simpulkan ekosistem keuangan daerah ini adalah kontribusi dari Bank Kalsel sendiri untuk memberikan sebuah sistem yang kemudian akan merajut berbagai macam stakeholder tadi untuk kemudian meningkatkan kemandirian ekonomi daerah, kurang lebih seperti itulah ya Pak Agus. Baik, bicara mengenai peran dari BPD lah, bagaimana sebetulnya ini dapat menjadi penggerak ekonomi daerah dan juga meringankan beban dari pemerintah pusat sendiri, khususnya pada saat pandemi COVID-19, Pak Agus. Halo Pak Agus. Halo ya. 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 Terputus ya. Ya. Baik. Tadi mendengar pertanyaan saya dengan baik, Pak Agus? Ya, terdengar. Oh, baik. Silakan Pak Agus. Baik, ya, jadi memang kami menyadari bahwa di masa pandemi global saat ini, sejak awal Maret 2020, kami terus berusaha untuk mengembangkan konsep ekosistem keuangan daerah ini supaya bisa bertahan di dalam krisis ini. Dan alhamdulillah berkat dukungan dari semua pemegang saham kami di bank daerah ini, ya, yaitu dari provinsi, gubernur, kemudian wali kota, bupati, ya semuanya, akhirnya Bank Kalsel ini juga bisa berhasil tumbuh dengan baik, ya. Bahkan labanya bisa tumbuh sampai 40% di akhir Desember 2020 ini, ya. Jadi intinya masa pandemi ini justru saat yang tepat untuk kita launching ekosistem keuangan daerah ini. Mungkin juga hal ini bisa menjadi role model yang bisa ditularkan kepada daerah-daerah lain. Karena tidak ada kata lain jika memang pemerintah pusat menginginkan kami berdiri di atas kaki sendiri, maka ekosistem keuangan daerah ini adalah sebagai solusinya untuk kita bisa bertahan di tengah pandemi ini dan menjadi mandiri, menggali potensi yang ada di daerah masing-masing. Saya kira itu, Mas Adit. Ya, semakin menarik Pak Agus. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.